Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fiksi Cerita Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Dukun Milenial. Sebuah cerita yang berjudul Petaka Cinta. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Om, beli pentol sama tahunya 5.000, kata seorang anak kecil berusia 9 tahunan pada Jamie, teman satu sekolahku dulu yang sekarang berprofesi sebagai penjual pentol keliling. Gimana, Jem? Tanyaku setelah anak kecil tadi pergi. Jamie duduk sambil menghela napas panjang, matanya menerawang jauh ke depan. Aku belum tahu, Man, belum punya ongkos untuk pergi. Kau kan tahu sendiri seperti apa keadaanku sekarang. Sehari belum tentu upahku dapat 20.000, apalagi pentol yang kubawa ini cuma 200 biji, dan tidak tentu hari ini habis semua terjual. Di zaman tersebut pentol harganya 3 biji 1.000, kalau sekarang sudah rata-rata sebiji 1.000, jawab Jamie. Lalu kapan? Kalau kau terus menundanya, kapan kau akan keluar dari keadaanmu sekarang ini, Jam? Beranilah dengan mengambil langkah. Masa depanmu ada di tanganmu. Kalau kau, bukan siapa lagi yang akan berubah masa depanmu. Ayolah, kita mulai perjuangan ini sama-sama, ujarku saat itu. Terus membujuk Jamie agar mau ikut bersamaku merantau. Jamie menunduk, helaan napas terdengar. Beri aku waktu seminggu lagi, Man. Aku janji akan segera mendapatkan uang untuk ongkosku pergi, ucap Jamie akhirnya, yang membuatku tersenyum. Begini saja, Jam. Aku kan punya tabungan yang lumayan. Kau bisa berhutang dulu padaku dan bayar nanti jika kau sudah mendapatkan uang. Jamie menatap ke arah Iman, matanya sedikit berkaca-kaca. Ah, tak usah menangis, Jam. Kita kan teman, bahkan sudah seperti saudara. Wajarlah kalau kita saling bantu, toh nanti juga kau akan membayarnya. Jamie menunduk sambil tersenyum, lalu mengangkat kepalanya sambil menatapku. Entah apa yang ia pikirkan saat itu. Sekitar pukul 8 malam, aku membantu Jamie mengantar gerobak pentol ke rumah bosnya. Aku juga menyuruhnya untuk berhenti saja dari pekerjaannya itu, agar besok atau lusa kami berdua bisa berangkat ke tempat tambang emas lokal yang kami tuju. Sesampainya di rumah si bos, lelaki parubaya yang bernama Pak Benny tersebut, panci pentol yang dibawa Jamie langsung dibuka olehnya, alias Pak Benny mengerut ketika melihat masih banyak pentol-pentol yang tersisa. Tidak habis lagi, Jam. Makanya kau kan aku suruh keliling, cari tempat ramai, bukannya duduk diam di tempat sepi. Mana mungkin bisa laku pentol-pentol ini kalau kau hanya duduk merenung seperti anak gadis, semprot Pak Benny. Tapi Pak, saya sudah keliling, sudah kesana kemari, dan saya istirahat pun cuma sebentar, jawab Jamie. Jangan banyak alasan. Besok kalau sampai pentol-pentol ini tidak habis lagi, kau akan kupecat. Tidak usah repot-repot memecat teman saya. Ini Pak, karena mulai malam ini, detik ini dia akan berhenti bekerja di tempat Bapak. Silakan Bapak jual pentol-pentol ini sendirian, agar Bapak tahu bagaimana rasanya, ujar Iman yang tak terima jikalau temannya dibentak-bentak seperti itu oleh orang yang tidak bisa menghargai usahanya. Baik, saya juga tidak membutuhkan orang pemalas seperti kamu untuk menjual pentol-pentolku, ujar Pak Benny seraya memberikan uang 3.000 rupiah secara kasar pada Jamie. Jamie ingin mengambil uang tersebut, namun segera ditarik oleh Iman. Sudah, Jam, jangan diambil. Tapi itu kan uangku, Man. Cih, dengarkan kata-kataku. Pulang, ujar Iman menarik keras tangan Jamie. Ia tak ingin temannya diperlakukan begitu oleh Benny. Ia tidak terima. Sesampainya di rumah Jamie yang merupakan peninggalan neneknya dulu, ia tinggal di rumah itu bersama dengan sang ayah, yang menjadi penyemangat satu-satunya yang saat ini ia miliki. Kamu pulang, Jam. Aku juga baru sampai rumah. Jagung kita di ladang habis, Jam, diserang hama, ujar sang ayah dengan raut wajah sedih. Jamie tertunduk lesu. Jagung yang seharusnya beberapa minggu lagi akan siap panen malah rusak oleh hama. Apa tidak bisa ditolong lagi, Mang? Tanya Iman. Tidak bisa, Man. Semuanya sudah hancur, rusak. Mungkin kalau sudah dapat bibitnya lagi, akan Amang tanam ulang. Wah, sayang sekali, gumam Iman.
2 hari telah berlalu. Hari keberangkatan kedua sahabat itu masih terhalang izin dari orang tua Jamie. Ayahnya sangat khawatir dan masih belum bisa mengizinkan si Jamie untuk pergi bersama Iman merantau. Jamie akan saya jaga kok, Mang. Saya tahu sifat Jamie, makanya saya berani mengajak dia karena saya tahu Jamie itu orangnya seperti apa. Berat, Man. Rasanya Amang ini berat sekali mengizinkan si Jamie pergi. Kau kan tahu, dia ini tidak pernah berpisah lama dengan Amang. Amang takut jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan padanya. Amang tenang saja, Jamie kan sudah dewasa, sudah tahu mana yang baik dan buruk. Lagi pula dia ini kan orangnya pemaaf dan penyabar, jadi Jamie tidak akan kenapa-napa di perantauan. Ayahnya Jamie menghela napas panjang. Kau yakin akan merantau? Kau tahu kan resiko di perantauan seperti apa? Cobalah pikirkan sekali lagi. Aku tidak mau terjadi apa-apa terhadapmu. Aku yakin, Bah. Aku ingin merubah kehidupan kita agar kita bisa menjadi lebih baik. Aku tidak ingin melihatmu terus-terusan berladang di hari tuamu. Aku ingin membahagiakan Abah. Sangat ingin, Bah, ucap Jamie. Tatapan lelaki parubaya tersebut nampak sedih. Baiklah, Jam. Aku mengizinkanmu pergi, tapi dengan satu hal. Kau harus ingat semua nasihatku dan tetaplah membawa ayam bini haja. Ayam bini tidak ada penghalahian. Seperti ayam betina, tidak suka berkelahi atau membuat masalah. Jamie dan Imam tersenyum. Baik, Bah, aku berjanji, ucap Jamie. Jamie pasti akan jadi orang sukses, Mang. Dia pasti akan membahagiakan Amang, sela Iman. Amin ya Allah. Iman tersenyum menatap kapal-kapal yang merapat di pelabuhan. Akhirnya sebuah perjuangan akan dimulai di titik ini. Mereka berdua berjalan ke arah kapal bersama penumpang lainnya. Karcis ranjang, Pak, ujar seorang anak buah kapal. Iya, di mana yang kosong ya? Ini, Pak, nomor 6. Berdua kan? 2.000 ya, Pak. Imam mengangguk seraya mengeluarkan uang logam dari kantongnya dan membayarkan pada anak buah kapal tersebut. Singkat cerita, perjalanan panjang pun dimulai. Jamie yang memang mudah akrab dengan orang terlihat sedang mengobrol dengan seorang pasutri parubaya. Iman yang melihat sahabatnya itu cuma bisa tersenyum. Lalu kemudian ia melanjutkan rebahan santainya. Hari-hari telah berlalu. Singkatnya kapal yang dinaiki Jamie dan Iman pun sudah siap-siap untuk merapat di pelabuhan. Saat akan keluar dari kapal, Jamie masih sempatnya membantu pasutri tua untuk membawakan barang-barang mereka keluar dan membantu seorang ibu-ibu yang kesusahan membawa anak-anaknya. Iman melihat semuanya sambil geleng-geleng kepala. Gak capek kamu, Jem? Masih bisa bantu-bantu orang? Tegur Iman. Enggak lah, ya karena kewajiban kita sebagai manusia, jawab Jamie seraya menyapu keringat di dahinya. Terserah deh, yuk kita makan dulu, baru lanjut lagi naik kapal itu tuh, ajak Iman. Jamie mengambil tasnya yang terbuat dari anyaman rotan, lalu menenteng tas tersebut mengikuti Iman. Mereka menaiki tangga pelabuhan. Di atas sana tampak beberapa buah warung yang menjual beberapa macam makanan dan juga nasi. Nasi putihnya 2, ditambah sama telur dan sayur paku. Ini ya, ujar Iman memesan makanan. Tambah ayam gorengnya 2 potong ya, Bu, ujar Jamie. Iman menganga mendengar tambahan pesanan milik Jamie. Aku punya uang kok, tadi dikasih sama suami ibu-ibu yang di sana tadi. Nih, potong Jamie cepat sembari memperlihatkan uangnya pada Iman. Iman mengerjapkan matanya dan mencoba tersenyum. Selesai makan, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan menaiki sebuah kapal yang ukurannya lebih kecil dari yang pertama mereka naiki. Singkat cerita, hari itu mereka sudah bersiap untuk naik gunung yang merupakan satu-satunya jalan menuju tambang emas lokal yang berada sangat jauh dan butuh waktu 3-4 hari 4 malam jalan kaki untuk tiba di sana. Kau tak bilang, Man, sejauh itu kita akan berjalan. Mana persediaan makanan cuma segini, ujar Jamie. Ah, kok ini, Jam? Kan ini hutan, dan di hutan tentu banyak segala jenis binatang. Nah, untuk bertahan hidup, kita berdua bisa memakan apapun yang ada dan disediakan oleh alam. Gampang kan? Jamie mendengar perkataan Iman. Ah, kau memang nekat, Man. Sialnya aku malah setuju ikut. Tawa Iman memecah, lalu berjalan bersamaan dengan orang-orang lainnya.
Mereka terus berjalan sampai tak terasa sudah 2 hari mereka berada di tengah hutan, jalan setapak yang membentang di hutan tersebut. Rombongan yang awalnya 12 orang, kini hanya tersisa 8 orang saja, termasuk mereka berdua, karena sebagian di antara masih beristirahat di belakang. "Kisah istirahat dulu ya, Cem, perutku rasanya sudah lapar, sudah saatnya kita makan," ujar Iman. Jamie duduk di bawah pohon sambil memejamkan matanya, sementara Iman mengeluarkan peralatan yang akan ia gunakan untuk menjerat hewan seperti burung atau apapun yang bisa mereka makan. Cem, woi, astaga, bangun!" panggil Iman pada Jamie yang ternyata malah tertidur. Jamie mengerjapkan matanya, rasa lelah, ngantuk, lapar membuatnya tertidur. "Bantu aku masang jebakan ini di sana, Cem. Kulihat tadi di sana banyak burung karuang, punai, dan paragam. Kau bawa alat-alat begini, Man?" "Iyalah, kan sudah tahu kalau uang yang kubawa tidak akan cukup, makanya aku bawa alat seperti ini," jawab Iman. Setelah memasang perangkap burung, keduanya mulai beristirahat. Sore harinya mereka terbangun karena rintik-rintik hujan mulai turun dari langit. Mereka bergegas mencari dedaunan untuk menutupi kayu-kayu kering yang sudah mereka kumpulkan untuk membakar burung yang kemungkinan berhasil masuk perangkap. Hujan mulai lebat, keduanya duduk di bawah pohon dengan baju yang sudah basah kuyup. Mereka menggigil, bahkan wajah Iman sudah mulai pucat karena tidak terbiasa dengan cuaca buruk di pegunungan. Setelah hujan reda, mereka melepaskan semua pakaian basah yang terkena hujan dan mendikannya dengan pakaian kering yang beruntungnya berhasil terlindungi dari air hujan. Beberapa ekor lintah terlihat menempel di bagian kaki Jamie dan Iman. Kedua pemuda tersebut risih. Menjelang malam mereka memeriksa perangkap burung yang tadi dipasang, dan ternyata ada beberapa ekor burung di setiap perangkap. Senyuman Jamie dan Iman terlihat. "Syukurlah kita bisa makan malam ini, Man," ucap Jamie. Setelah menyembelih dan membersihkan burung itu, Iman menghidupkan api dengan korek yang ada di tasnya. Karena di sekitar mereka basah, api sedikit sulit untuk hidup. Mereka berpikir kalau malam itu mereka bisa makan dengan kenyang, namun ternyata tidak. Karena beberapa saat kemudian, datanglah beberapa orang ke arah mereka. Ternyata mereka adalah rombongan penambang yang baru datang. Mereka juga mengaku sangat kelaparan, dan karena Jamie ini orangnya baik dan tidak tegaan, jadilah dia mengajak orang-orang tersebut untuk ikut bergabung dengan mereka. Selesai makan, mereka berbincang-bincang dan bercerita panjang lebar, dan rupanya salah satu di antara orang-orang tersebut adalah bos lubang, bos tambang emas lokal yang memiliki beberapa lubang galian emas di tempat yang akan Jamie dan Imam tuju. Karena kebaikan mereka, bos lubang itu pun menawari keduanya pekerjaan, dan tentu saja langsung disetujui kedua sahabat tersebut, dan esok harinya mereka pun melanjutkan perjalanan. Malam hari sekitar kira-kira pukul 2-3 malam mereka sampai di rumah bos tersebut, yang kemudian kita akan panggil Pak Anang saja. Mereka disuruh untuk beristirahat sampai esok pagi, dan kemudian akan diantar ke tempat tubang. Singkat cerita, pagi pun tiba. Suara ramai dari arah luar membuat Jamie dan Iman ikut terbangun. Ternyata mereka menemukan seorang mayat yang tidak diketahui siapa di dalam jurang, yang kemungkinan karena terperosok lalu jatuh dan terhantam pada pepohonan yang membuatnya langsung meninggal seketika. Bukan hal yang mengejutkan lagi jika ada penemuan-penemuan mayat di sana, karena memang jalanan yang sangat curam diapit oleh jurang mengerikan. Belum lagi binatang-binatang liar seperti beruang ataupun macan dan ular yang siap menyerang ketika mulai merasa terusik. Selain mayat-mayat itu biasanya tidak akan dibawa pulang ke kampung, melainkan dikubur di pemakaman umum yang ada di sekitar sana. Jamie melirik Iman. "Ini pertanda, Man. Sepertinya kedatangan kita di sini tidak disetujui," bisik Jamie. "Ah, bicaramu, Jam. Lagi pula dari mana kau tahu kalau kedatangan kita tidak disetujui?" "Itu, Man, ada orang yang meninggal tak wajar saat kita baru sampai di sini." "Ah, itu sih memang sudah takdirnya. Memang sudah ajal, mau gimana lagi?" Jamie menghela napas panjang. Setelah orang-orang yang membawa mayat tersebut pergi, Jamie dan Iman juga ingin mengikuti dari belakang, tetapi segera digantikan oleh Pak Anang. "Orang baru tidak boleh ikut mengubur. Kalian tunggu saja di sini,"
ujar Pak Anang dengan tatapan mata yang lekat menatap keduanya. Iman dan Jamie mengangguk sambil tersenyum paksa. Baik, Pak. Nih, kan aneh, gumam Jamie saat Pak Anang sudah jauh berjalan. Aneh apanya? Menurutku biasa saja. Mungkin Pak Anang gak mau kita kelelahan, karena kan setelah ini kita akan diantar ke tempat lubang emas, kata Iman santai. Sekitar jam 11 siang, barulah Pak Anang pulang. Beliau nampak sangat kelelahan. Kalian akan diantar anakku, di sana juga ada pondok, jadi kalian bisa tinggal di sana. Karena kalau bolak-balik jaraknya cukup jauh, ujar Pak Anang. Tidak masalah Pak, yang penting kami bisa kerja, jawab Iman. Tidak beberapa lama setelah itu keluarlah seorang pemuda dengan rambut acak-acakan, baju merah yang warnanya telah memudar. Kau antar mereka ke pondok ya, beritahu juga lubang galian wilayah kita. Sekalian antar bahan makanan untuk Jumadi dan yang lainnya, kata Pak Anang kepada anaknya. Pemuda itu lantas tersenyum dan langsung mengangguk. Lalu ia kembali masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa menit kemudian, ia keluar lagi dengan penampilannya yang lebih rapi dan bagus. Di kedua tangannya ada tas cincingan yang terbuat dari rotan. Melihat pemuda itu keberatan, Jamie langsung membantunya. Nama kalian siapa? Tanya pemuda yang merupakan anak dari bos mereka itu. Aku Jamie dan ini Ahmad Baiman, ujar Iman sambil tersenyum. Lucu namamu, Baiman, kata si pemuda itu. Tidak juga, itu pemberian nenekku dulu, katanya. Nama yang diberikan padaku adalah sebuah harapan yang sampai sekarang aku masih berusaha mewujudkannya agar kelakuanku tidak mengkhianati namaku. Nama aku malah lebih aneh lagi, Ubi, cuma Ubi, tidak ada sambungannya. Entah kenapa ayahku menamaiku begitu. Mungkin aku adalah anak yang didapat di kebun ubi, atau ayahku malah berharap aku adalah jadi juragan ubi di suatu hari nanti, kata si pemuda itu lalu tertawa. Iman dan Jamie ikut tertawa. Jujur mereka merasa sangat lucu saat mendengar nama anak Pak Anang tersebut. Setelah hampir 4 jam perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di wilayah pertambangan emas. Banyak sekali pondok-pondok orang di sana. Woi, Jum, sapa Ubi pada salah seorang laki-laki berusia 30 tahunan, berkulit putih dengan warna biru cerah, mirip seperti bule. Hoi, sapanya. Kenalkan mereka, ini baru masuk kerja di sini. Ini namanya Jamie dan yang ini namanya Baiman, kata Ubi. Panggil Iman saja, saut Iman tersenyum. Wah, gumam Jamie saat melihat dengan jarak dekat pada lelaki mirip bule tersebut. Aku bangau, albino, tidak usah takut, kelainanku ini sama sekali tidak menular. Iman langsung menepuk punggung Jamie, membuat pemuda itu tersipu. Maaf, aku tidak bermaksud begitu, ini baru pertama kalinya aku melihat orang istimewa seperti kau. Maaf kalau aku membuatmu tersinggung, ucap Jamie terbata-bata. Aku rasa secepatnya memberitahu kalian wilayah ayahku agar aku bisa langsung pulang, ujar Ubi menyela, membuat suasana yang tadi canggung sedikit mulai mencair. Setelah Ubi meletakkan bahan makanan yang dibawa, Ubi langsung mengajak Jamie dan Iman untuk segera mengikutinya. Laki-laki yang tadi itu namanya Jumadi. Dia sudah lama bekerja di sini, bisa dibilang senior, tapi orangnya ya begitu, mudah tersinggung. Tapi aslinya baik kok. Dan satu lagi, dia memiliki gangguan penglihatan, jadi kalau dia menyuruh kalian, turuti saja. Butakah? Kalau buta sih tidak, dia cuma ada gangguan penglihatan sedikit, apalagi kalau di bawah terik matahari. Iban membulatkan mulutnya berbentuk huruf O sambil mengangguk. Pembicaraan ketiganya terhenti ketika seorang gadis menghampiri mereka. Teman baru, Bi? Tanya gadis cantik tersebut dengan senyum yang sangat manis menghiasi mulut mungilnya. Iya, El, jawab Ubi sedikit salah tingkah. Iman dan Jamie memperkenalkan nama mereka masing-masing pada gadis itu. Ubi, yang tadi itu pacarnya ya? Tanya Iman. Calon, bisik Ubi. Hari-hari berlalu, tak terasa sudah hampir 2 minggu mereka bekerja di sana. Iman dan Jamie juga sudah sangat akrab dengan orang-orang di sekitarnya. Pernah beberapa kali Jamie dan Iman diajak berburu di Palanduk, Kancil, di hutan, dan setelahnya mereka akan berpesta makan-makan hasil buruan. Semenjak itu Jamie juga Iman, Ubi sering sekali ikut tidur di pondok mereka. Mereka bertiga sudah seperti saudara. Sampai di suatu hari Jamie jatuh sakit. Kalau menurut Jumadi, Jamie terkena bisa.
bisa bagi mereka yang berada di sana sangat ditakuti, karena tidak hanya sekedar membuat sakit, tapi bahkan bisa berdampak kematian. Tubuh Jamie sudah mulai menguning, bagian matanya pun sudah mulai berwarna kuning. Saat itu, Ubi, Iman, dan kawan-kawan sangat khawatir dengan keadaan Jamie, tapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu Jumadi baru pulang setelah berjam-jam pergi. Daun pisang yang akan kemudian digunakan untuk alas tidur Jamie. Karena biasanya memang begitu, bila seorang terkena bisa dan sudah masak atau parah akan dibaringkan di atas daun pisang. Coba cari pancipit, sejenis hewan berkaki penghisap darah. Gak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi biasanya hewan itu tersembunyi di lipatan-lipatan kasur ataupun kelambu. Kalau kena gigitan, badannya jadi merah-merah dan gatal, mungkin serupa dengan tumbila. Kalau menurut Mang Imun, pecipit itu harus ditelan agar bisa pada Jamie ini hilang. Apa tidak ada obat lain? Ujar Iman menyela. Ia jijik, benar-benar jijik. Karena memang hewan itu selain menghisap darah, juga memiliki bau yang sangat tidak enak. Kalau mau sembuh ya dicoba, kalau gak mau ya berobat, jangan sakit, kata Jumadi. Memangnya sakit itu pilihan Jamie? Yang namanya sakit gak bisa ditentukan, balas Iman. Ah, sudah, kalian ini kenapa sih? Apapun itu dilakukan saja, yang penting Jamie bisa sembuh, ujar Ubi sembari berdiri. Iman menunduk, namun hatinya masih tidak setuju kalau sahabatnya harus dikasih makanan pampijit. Ubi dibantu Eli mencari pampijit di lipatan-lipatan kasur tipis yang sebelumnya digunakan oleh Jamie untuk tidur. Setelah beberapa saat, Eli dan Ubi mendapatkan cukup banyak binatang penghisap darah tersebut. Ada sekitar 10 ekor lebih yang besar-besar. Saat Ubi akan membawanya kepada Jumadi, tangannya dicekat oleh Iman. Kau yakin, Pi? Tega ngasih beginian ke Jamie? Jamie itu teman kita. Astaga, Man, apa salahnya dicoba? Lagi pula ini bukan naga, bukan binatang berbahaya. Iman menghela napas panjang. Ia melepaskan tangan Ubi, lalu duduk bersandar pada dinding pondok. Dalam hatinya Iman terus bergumam, awas saja, nanti kalau tidak ada hasil, kalau sampai Jamie makin parah setelah dikasih binatang sialan itu. 3 hari kemudian keadaan Jamie benar-benar semakin membaik, karena tubuhnya juga sudah mulai normal. Namun ia masih tidak dibolehkan masuk ke pondok dan harus menunggu benar-benar sembuh baru bisa masuk ke dalam. Iman dan Ubi juga Eli yang sering tidur di luar sambil menjaga Jamie. Meski Eli tidak bekerja pada ayahnya Ubi, namun karena mereka sudah sangat akrab, makanya Eli sering sekali berada di sekitaran wilayah milik ayah Ubi. Dan Ubi tentu saja senang, karena ia sudah cukup lama naksir pada gadis itu. Setelah Jamie benar-benar sudah sembuh dan bisa kembali bekerja seperti biasa, Iman mengatakan kalau dirinya akan pulang sebentar untuk memberikan uang kepada orang tuanya. Kau mau ikat sekalian gak, Jam? Uangku yang aku kumpulin masih sedikit, sepertinya aku belum bisa pulang. Tapi kalau kau pulang, aku mau menitipkan kiriman untuk ayahku. Ah, malas aku kalau pulang sendirian, Jam. Belum lagi di jalan, nanti aku berjalan sendirian, malam-malam lagi. Kalau aku diculik hantu beranak, kau mau tanggung jawab. Lah, bukannya mau pulang itu kemauanmu, kenapa jadi menyalahkanku? Dasar kutu. Pulang saja ya, Jam, biar ramai-ramai jalannya. Kau takut? Tidak, siapa bilang aku takut? Jamie menggelengkan kepala, lalu memasang baju tilasan untuk segera memulai pekerjaan. Ia berjalan keluar pondok dan meninggalkan Iman, diikuti Jumadi yang baru saja selesai sarapan. Jangan manja, laki-laki kok takut hantu, ejek Jumadi. Iman menatap Jumadi dengan mata melotot. Ia kesal mendengar ejekan yang ditunjukkan padanya tersebut. Sayang, dia tua, coba kalau masih muda. Sudahku, gerutu Iman sembari mengepalkan tangan. Iman keluar pondok untuk bekerja hari itu. Namun saat baru sampai di depan galian, ia terdiam melihat Eli dan Jimmy sedang mengobrol. Kerja, Jam, ujar Iman sembari menarik tangan sahabatnya tersebut. Jam, ini makanannya gimana? Kata Eli. Tahu nih Iman, main tarik-tarik aja. Seenggaknya hargailah, Eli sudah membuatkan makanan untuk kita daripada membajir. Kau juga kan tahu gimana sulitnya orang-orang membawa bahan makanan ke sini. Iman menghela napas panjang, lalu mengikuti Jamie yang kembali duduk untuk menyantap makanan yang dibawa oleh Eli.
Jum, sini makan dulu, panggil Iman. Enggak ah, sudah kenyang, sebentar lagi Upi datang. Yuk kerja dulu, jawab Jumadi. Iman menghentak-hentakan kakinya ke tanah beberapa kali. Ia takut jika nanti akan terjadi kesalahpahaman antara kedua sahabatnya. Sebisa mungkin Iman membuat jarak antara Jamie dan Eli yang terlihat sudah mulai menaruh hati pada Jamie. Kau suka dengan Eli itu, Jam? Tanya Iman. Loh, bukannya Eli itu calonnya Upi? Kalau masalah suka ya memang aku suka, tapi hanya sebatas teman, tidak lebih. Iman menghela napas lega. Syukurlah kalau begitu, berarti tak ada yang perlu aku khawatirkan. Lagi pula kau harus ingat, Jam, biar penampilannya urakan, tapi si Upi itu yang sudah mencarikan pam pijit untuk obatmu. Jadi jangan mengkhianati pertemanan kita ini. Kau pikir sampai sejauh itu, Man? Memangnya aku tidak terlihat seperti pengkhianat kah sekarang? Sebulan telah berlalu. Hari itu, Iman sudah benar-benar akan pulang bersama Jumadi. Tapi Jamie lagi-lagi tak mau ikut dan masih tetap ingin bekerja. Padahal uang yang ia dapat sudah cukup banyak. Ya sudah, aku pulang dulu ya, Jam. Kau jaga diri baik-baik dan ingat pesanku, ujar Iman. Jamie cuma mengangguk sambil tersenyum. Oh iya, Man, kalau kau naik, aku titip, tolong berikan permen ya, kata Jamie yang langsung ditanggapi Iman dengan anggukan. Iman dan Jumadi juga beberapa orang lainnya mulai berjalan meninggalkan tempat tersebut. Jamie menatap mereka semua dengan senyuman, dan setelah rombongan Iman tak terlihat lagi, Jamie pun masuk ke dalam pondok untuk kembali tertidur. Namun baru beberapa saat ia memejamkan matanya, ada sebuah suara lembut memasuki gendang telinganya. Saat Jamie membuka matanya, terlihat Eli sedang duduk di dekatnya. Kukira kau tidur, Jam, ucapnya. Ngapain kamu, El? Tanya Jamie seraya duduk. Ini aku membawakan makanan untukmu, karena aku tahu kau pasti lagi malas memasak. Ah, itu, seharusnya kau tak usah repot-repot, El, aku bisa memasak sendiri, ucap Jamie. Eli tersenyum, gadis itu memang cantik dan juga baik sekali. Andai saja Upi tak lebih dulu menyukai gadis itu lebih dulu, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat bagi Jamie untuk mengutarakan isi hatinya pada Eli. Jam, kau tak ikut pool? Eli? Upi terdiam, matanya lekat menatap Jamie yang masih berbaring di atas kasur. Tanpa berkata apa-apa lagi, Upi langsung keluar dari pondok. Jamie langsung beranjak dari duduknya dan langsung berlari mengejar Upi. Ia tahu kesalahpahaman telah terjadi di antara mereka. Upi, panggil Jamie. Tidak kusangka kau orangnya begitu, Jam. Kukira kau sahabat, tapi ternyata kau adalah musuh. Antara aku dan Eli tak ada hubungan apa-apa, Bi. Dia hanya mengantarkan makanan untukku. Tak ada hubungan. Kalian berduaan di dalam pondok tertutup. Kau masih berada di atas kasur. Apa itu yang disebut tak ada hubungan? Padahal kau tahu, aku yang lebih dulu mengincar Eli. Tapi kau, ujar Epi lalu menyerang Jamie. Perkelahian tak bisa dihindari lagi. Berkali-kali, Upi memukul wajah Jamie. Namun untungnya pukulan-pukulan itu berhasil dihindari olehnya. Stop, stop, teriak Eli. Mendengar teriakan dari Eli, beberapa orang yang bekerja tak jauh dari tempat itu pun langsung berlarian untuk melihat apa yang terjadi. Dan beberapa di antaranya berusaha melerai. Napas keduanya tersengal. Itu semua hanya salah paham. Antara aku dan Eli tidak ada hubungan apa-apa. Juga tak mungkin bagiku untuk berkhianat. Sementara ayahmu sudah berbaik hati memberikan pekerjaan untukku. Tapi terserah padamu, Pi. Kau mau percaya atau tidak? Sekalinya anjing ya tetap anjing. Ubi, cukup. Kukira kau itu orang yang baik. Ternyata kau tak ubahnya singa ganas yang bertopengkan anak kucing. Kau gila. Biar bagaimanapun, aku tak akan sudi menjadi kekasihmu, ujar Eli dengan emosi. Kau menuduh tanpa bukti. Apa kau sadar? Perkataanmu itu seolah menunjukkan bahwa aku ini seorang pelacur yang bisa digilir oleh laki-laki. Kau bajingan. Eli terisak. Ubi terdiam. Napasnya masih turun naik. Ia menyadari kesalahannya. Ia sangat menyesal. Namun semuanya sudah terlambat. Eli sudah benar-benar marah dan membencinya. Pun berjalan dengan langkah gontai. Keesokan harinya Ubi masih uring-uringan di tempat tidur. Ia enggan keluar rumah malu. Semalam ia sudah berpikir, namun ia rasa malu untuk bertemu dan meminta maaf pada Jamie juga Eli. Langkah demi langkah menuju pondok, jantung Ubi terasa tak karuan. Singkatnya, Jamie, Jam, panggil Ubi di depan pondok. Ia tahu Jamie masih beristirahat hari itu. Namun setelah ditunggu beberapa saat lamanya, pintu juga
tidak terbuka. Ubi mengira kalau saat itu mungkin saja Jamie masuk kerja. Ia pun berjalan ke arah lubang. "Cari siapa, Bos?" tanya salah satu teman kerja Jamie. "Jamie-nya kemana ya? Kok di pondok gak ada?" "Sudah sejak tadi malam, dia tidak ada, Bi." "Loh, apa kalian tidak tahu kemana dia pergi?" "Tidak tahu, Bi." Ubi menatap sekeliling. Jantungnya semakin berdetak cepat. "Apa jangan-jangan Jamie pulang?" "Tidak, aku harus pastikan lebih dulu." Ubi membatin. Lalu ia pun bergegas ke pondok. Ia membuka paksa pintu pondok dan menemukan pakaian serta barang-barang milik Jamie masih ada di dalam sana. Ubi mengerutkan alisnya sembari memijit dahinya. "Kemana dia?" gumamnya lalu berjalan keluar. Ubi terus mencari keberadaan Jamie. Hingga larut malam, ia juga bertanya, namun orang-orang tak ada yang tahu kemana Jamie pergi. Malam itu Ubi menunggu di luar pondok. Beberapa orang sudah mulai terlelap karena lelah seharian bekerja. Beberapa kali Ubi mencuci muka agar kantuknya hilang. Namun malam itu semakin dingin, membuat matanya semakin mengantuk. Saat matanya mulai terpejam antara bangun dan tidur, ia mendengar suara rintihan Jamie yang memanggilnya lambat-lambat. Tapi karena matanya yang sangat berat, Ubi merasa sangat susah untuk membuka matanya. Keesokan harinya saat Ubi tertidur, terdengar lama sekali teman-temannya berdiri di lubang galian. "Bi, Ubi." "Hah?" Ubi merespon panggilan teman-temannya masih dalam keadaan mata terpejam. "Ada darah di sekitar galian, Bi. Tadi malam kau tidak berbuat apa-apa kan?" Mendengar hal itu Ubi langsung terbangun. Ia mengucek-ngucek matanya dan beranjak. Memang benar adanya. Di sekitar lubang galian yang tak jauh dari pondok, ada darah yang mulai mengering. "Darah siapa ini?" tanya Ubi menatap orang-orang di sana satu persatu. "Tidak tahu. Apa jangan-jangan ini darah hantu beranak?" "Ah, tidak mungkin. Kalaupun iya, pasti ada salah satu di antara kita yang menghilangkan biji." Mereka berpendapat sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Tapi Ubi tak setuju dengan pendapat-pendapat itu. Ia ragu kalau darah yang berceceran tersebut adalah ulah dari hantu beranak. Karena tadi malam keadaan benar-benar tenang. Tak ada tanda-tanda kemunculan makhluk itu. "Tapi tadi malam aku mendengar suara Jamie." "Tapi tidak, mana mungkin Jamie, itu paling hanya halusinasiku saja," batin Ubi. Ia ragu apakah yang ia dengar di antara bangun dan tidurnya tadi malam memang suara Jamie, atau hanya hayalannya saja yang sudah terlalu memikirkan Jamie. "Mungkin kalian benar, bisa saja itulah hantu beranak. Untunglah kita tidak kenapa-napa, tutupi saja darahnya dengan batu pasir," ujar Ubi akhirnya. Hari itu Ubi masih mencari Jamie, namun kali ini ia memberanikan diri ke pondok Eli. Ia lihat gadis itu dengan mata yang sebab telah bersiap-siap akan turun atau pulang. "El, aku minta maaf masalah kemarin, aku benar-benar hilap dan sekarang aku menyesal," ucap Ubi. Eli masih sibuk merapikan barang-barangnya. Ia sama sekali tidak menggubris keadaan Ubi di sana. "El, aku benar-benar minta maaf, El. Apa kau tahu di mana Jamie?" Eli terdiam. Ia menatap Ubi dengan tatapan tajam yang sulit diartikan. "Kau bertanya Jamie padaku?" ujar Eli balik bertanya. Ubi terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Nampaknya Eli benar-benar marah padanya. "Pergi," usir Eli pada Ubi. Mau tak mau pemuda itu pun terpaksa pergi. 5 hari sudah Jamie tak pernah muncul. Eli sudah pulang sedangkan Ubi, ia masih berada di area pertambangan emas milik ayahnya dan masih mencari keberadaan Jamie yang sampai detik itu belum juga kembali. Seperti malam-malam yang lalu, lagi-lagi saat Ubi tertidur, ia kembali mendengar suara rintihan Jamie. Namun ketika dicari, asal suara itu sama sekali tidak ada siapapun. Anehnya lagi, di setiap pagi di depan galian lubang ataupun pintu pondok pasti ada bekas-bekas darah berceceran yang sampai saat itu belum diketahui milik siapa. Beberapa orang yang bekerja di pertambangan emas milik Pak Tasim mengaku pintu pondoknya pernah diketuk oleh seseorang pada saat tengah malam. Saat salah satu di antara mengintip melalui celah, terlihat seorang laki-laki dengan wajah yang penuh darah dan dada yang masih tertancap kayu. Kakinya mengambang dan terus merintih. Tentu saja tak ada yang berani membukakan pintu. Cerita itu akhirnya sampai ke telinga Ubi. Ia penasaran namun juga takut. Apa benar ada makhluk seperti itu di sekitaran pertambangan?
Walaupun jarak antara pertambangan emas milik ayahnya dan Pak Tasim cukup jauh, tapi Ubi khawatir kalau makhluk itu akan sampai ke tempat mereka. Tepat di hari ke-15, Jumadi dan juga Iman akhirnya kembali. Saat Iman menanyakan tentang Jemi, Ubi masih ragu untuk mengatakan kebenarannya. "Jemi mana, Bi?" tanya Iman seraya membongkar oleh-oleh yang dia bawa dari kampung. "Ada apa, Bi?" tanya Jumadi yang mencium gelagat aneh dari Ubi. Aku tidak tahu harus memulai dari mana, tapi sungguh bukan aku yang mengusirnya," ucap Ubi. "Apa sih?" tanya Iman bingung. Jemi sudah tidak pulang selama setengah bulan ini. Terakhir aku ketemu dia di sini," jawab Ubi terbata. "Hah? Maksudnya gimana, Bi? Ada masalah apa?" tanya Iman beruntun. "Aku pikir dia pacaran dengan Eli. Saat itu pikiranku benar-benar buntu. Aku dan dia berkelahi, tapi dipisahkan oleh orang-orang, dan setelah itu aku pulang. Lalu aku tidak melihatnya lagi. Bangsat. Aku benar-benar tidak habis pikir. Kalian itu teman. Kita berteman. Kenapa hanya gara-gara perempuan kalian sampai berkelahi? Asal kau tahu, Bi, Jamie tidak pernah sekalipun menaruh hati pada si Eli. Dia menghargaimu dan menghormatimu sebagai bos. Tapi sial kau." Brak, Iman menyerang Ubi sampai dinding pondok ambruk. Jumadi berusaha melerai, namun ia malah kena pukul oleh Iman. "Di mana Jamie?" teriak Iman. Ubi diam saja. Jelas sekali matanya terlihat berkaca-kaca, bahkan ia tak melawan sedikit pun. Beberapa orang yang kebetulan istirahat hanya menonton, tak ada yang melerai. Jumadi masih terduduk sambil memegang rahannya. Iman tak main-main. Semakin Ubi diam, semakin pula ia memukulnya. Lalu terdengar sebuah tamparan mendarat kepada Iman. Otomatis, kedua tangannya yang mencekik leher Ubi terlepas. Ubi terbatuk beberapa kali. Wajahnya merah akibat cekikan. "Sadar, Man, jangan kesetanan. Kau hampir saja membunuh anak orang," bentak Jumadi. "Kau tidak tahu, Jamie itu sahabat baikku. Aku sudah berjanji untuk menjaga dia pada orang tuanya, dan sekarang bahkan aku tidak tahu sama sekali keberadaan Jamie di mana," jawab Iman. Nada suaranya masih tinggi menandakan emosi yang juga belum mereda. "Dan semua ini karena kau bangsat, karena cemburu butamu itu. Sadar, Man," Jumadi kembali menampar Imam. "Kau seperti orang kerasukan, Man. Coba tenangkan dulu dirimu, biar kita pikirkan bersama-sama. Gimana kita harus mencari Jamie? Bicara memang gampang, kau membelanya karena dia anak bos, sedangkan kau tak memikirkan seperti apa keadaan Jamie di luar sana, setengah bulan menghilang," bentak Iman emosi, benar-benar tidak bisa terkontrol. Lalu Iman pergi entah kemana. Lambat-lambat masih terdengar suara memanggil-manggil Jamie. Sementara itu Ubi terisak. Jumadi menatapnya dengan tatapan tajam. "Sumpah, Jum, aku tidak pernah mengusir atau berbuat jahat pada Jamie. Setelah perkelahian itu aku langsung pulang. Semalaman aku memikirkannya. Setelah semalaman aku bertengkar dengan diriku sendiri. Akhirnya hari itu aku putuskan untuk menemui Jamie dan Eli untuk meminta maaf." Tapi Ubi terbata-bata. Ia menceritakan semuanya pada Jumadi. "Kau tahu, aku benar-benar kecewa, Bi. Kau masih kekanak-kanakan. Lalu kenapa bisa Jamie sampai menghilang? Apa kau sudah cari dia?" "Sudah, Jum. Aku sudah mencarinya selama setengah bulan ini. Aku di sini menunggu Jamie dan masih berusaha mencarinya. Aku malah berpikir kalau dia pulang, tapi barang-barangnya masih ada di pondok." "Kau sudah bilang pada ayahmu?" "Aku tidak berani, Jum. Ayahku tidak tahu sama sekali hal ini." "Kau merahasiakannya?" "Kalau sampai ayahmu lebih dulu tahu dari mulut orang, bagaimana?" "Habis, Kobi." Iman masih terus berjalan. Sampai di pinggir sebuah sungai, Iman berteriak memanggil Jamie. Ia mengindahkan semua larangan yang tak boleh memanggil nama seorang di hutan, sampai maupun gunung. "Kenapa kau tak menungguku, Jam? Kita bisa berpulang bersama-sama. Kalau kau memang ada masalah di sini, tak perlu kau pergi seorang diri begini," gumam Iman. Dari seberang sungai terlihat seseorang berjalan ke arah hutan. Meski hanya melihat punggungnya, Iman merasa kalau orang itu tidak asing di matanya. "Jamie?" Iman berjalan cepat ke arah sungai. Ia berjalan menyeberangi sungai yang cukup deras dan berbatu licin tersebut. "Jam, kaukah itu, Jam?" ujar Iman. Namun suaranya pasti tak terdengar sampai ke atas karena derasnya air saat itu. Beberapa kali Iman tergelincir karena menginjak batu-batu sungai yang licin dan berlumut.
hingga kemudian ia tiba di seberang sungai. Ia terus berjalan ke arah yang tadi ia lewati oleh Jamie. Namun baru beberapa langkah, ia menjerit karena terinjak kayu runcing yang tertancap di tanah. Sial, umpatnya. Darah merembes dan dari luka kakinya. Jamie, gumamnya sembari duduk. Pulanglah Jam, aku menunggumu. Dari seberang sungai terlihat Jumadi dan beberapa orang juga menyeberang. Mau kemana, Koman? Tanya Jumadi. Tadi aku melihat orang di sini, dari seberang sana, dari belakang. Orang itu sangat mirip dengan Jamie. Kalau begitu, kurasa Jamie masih berada di sekitar sini. Kami akan mencarinya ke lubang Mang Tasrim. Kau tunggu kami di pondok saja. Kalau kalian mencari Jamie, aku ikut. Tapi kakimu bagaimana, Man? Nanti bertambah parah. Lagi pula kau tak memakai sandal. Kemana sandalmu? Hanyut saat aku terpleset. Tidak apa-apa. Kau jangan khawatirkan aku cukup kuat untuk menahan rasa sakit ini di kakiku, ujar Iman bersikeras untuk ikut mencari Jamie. Jumadi menghela napas. Ia tahu Iman adalah orang yang keras kepala, maka dari itu ia menyetujui jika Iman ikut dalam pencarian. Dalam hatinya Iman berdoa kalau Jamie benar-benar berada di arah pertambangan emas milik Pak Tarsim. Kakinya yang terluka tak ia hiraukan. Ia terus berjalan meskipun di setiap langkah ia meringis. Mereka berjalan sampai malam. Obor dan senter dinyalakan untuk menerangi jalan yang sudah ditutupi oleh rerumputan. Beberapa kali Iman mendengar suara seseorang yang memanggil namanya. Namun ketika ia menoleh ke kiri dan ke kanan, tidak ada siapapun. Jum, kau dengar itu? Tanya Iman. Shh, perhatikan saja jalanmu. Jangan menegur apapun. Iman diam. Ia paham betul tentang situasi hutan yang memang masih banyak menyimpan misteri. Dari atas gunung mereka melihat pondok-pondok dengan obor-obor menyala di luarnya. Itu pasti tambang emas milik Pak Tarsim, Iman membatin. Mereka berjalan menuruni lereng. Beberapa orang bersenjata siap siaga ketika melihat obor-obor milik Jumadi dan lain-lain mendekat. Tenang, kami sesama penambang emas, teriak Jumadi. Obor-obor yang sebelumnya di ujung lebih tinggi daripada kini diturunkan, agar wajah mereka semua terlihat jelas oleh anak buah Pak Tarsim. Orang-orang itu kembali memasukkan parang ke dalam kekumpangnya ketika melihat siapa yang datang. Dahulu di sana rawan sekali dengan perampok yang akan menjarah habis emas-emas hasil tambang. Ada apa gerangan kalian datang malam-malam kemari? Tanya salah seorang yang bertubuh tinggi dengan kumis tebal bagai ulat bulu yang terdengger di atas bibirnya. Maaf sebelumnya sudah membuat kalian merasa tidak nyaman. Kami kemari hanya ingin mencari seseorang. Teman kami yang bernama Jamie sudah setengah bulan menghilang, kata Jumadi. Lelaki berkumis tebal itu menyipitkan matanya. Tidak ada seorang pun bernama Jamie di sini. Kami bahkan kehilangan rekan-rekan yang pulang setelah sebelumnya di sini ramai menyebar desas-desus hantu ketuk. Apa kalian tidak mendengar cerita itu? Jumadi menggeleng. Tolong, misalnya Jamie ada di sini, tolong beritahu aku. Aku yakin kalau Jamie ada di antara kalian. Kami di sini benar-benar tidak tahu. Mendengar namanya saja baru sekarang. Lagi pula, untuk apa kami menyembunyikan temanmu di sini? Iman meringis. Baiklah kalau begitu, tapi sekiranya nanti kalau kalian mendengar kabar tentang orang yang bernama Jamie, tolong kabari kami. Dia perantau sama seperti kita. Kami takut terjadi apa-apa padanya, ucap Jumadi. Laki-laki berkumis itu mengangguk, lalu Jumadi berpamitan dengan mereka. Iman tak bergeming dari tempatnya berdiri. Ia enggan untuk pulang karena perasaannya mengatakan kalau Jamie ada di sekitaran tempat itu. Man, pulang, ujar Jumadi. Aku tidak akan pulang sebelum ketemukan Jamie, jawabnya bersikeras. Kita pulang sekarang dan kita tunggu kabarnya. Lagi pula kau sudah dengar sendiri bukan, kalau Jamie tidak berada di sini. Aku tetap tidak mau pulang. Kau tidak tahu bagaimana cemasnya aku saat tahu kalau Jamie tidak berada di pondok. Kalau sampai Jamie kenapa-napa, apa yang akan aku katakan pada orang tuanya? Aku tahu posisimu, Man. Tapi sekarang lihatlah keadaanmu. Kau terluka dan sudah menggigil seperti ini. Kalau lukamu tidak lekas diobati, nanti akan membusuk. Tolong, Man, jangan keras kepala. Iman menghela napas panjang. Kalian pulang saja. Aku akan menunggu di sini sampai besok. Aku sudah tidak sanggup lagi berjalan, ucap Iman pelan. Mendengar perkataan Iman, akhirnya Jumadi membiarkan Iman untuk tetap tinggal di sana.
Malam itu, Iman tidur di bangku bambu yang ada di depan pondok milik si lelaki berkumis tadi. Iman juga diberikan makanan dan obat herbal untuk lukanya. Beberapa orang yang berjaga membuat api unggun di sekitar lubang. Mereka nampaknya tidak terlalu mempercayai Iman. Mungkin saat itu mereka mengira Iman adalah mata-mata perampok. Saat Iman terlelap, ia bermimpi bertemu dengan Jamie. Dalam mimpinya, Jamie terlihat kurus dan pucat. Ia hanya diam sambil menatap Iman. Saat Iman akan menyentuh Jamie, tiba-tiba tubuh Jamie berubah menjadi gumpalan asap tipis dan segera menghilang. Iman terbangun dari tidurnya. Ya Tuhan, lindungilah Jamie dimanapun dia berada. Tuntunlah dia agar bisa cepat bertemu dengan hamba, gumam Iman. Ia tak tahu apa arti mimpinya tadi. Mungkin hanya sekedar mimpi biasa atau mungkin adalah pertanda, entahlah. Keesokan harinya suasana pertambangan emas ramai dengan orang-orang yang lalu lalang mulai bekerja. Iman menatap kejauhan, berharap ia menemukan Jamie di antara orang-orang tersebut. Namun harapannya tinggallah harapan. Hari itu, Jumadi dan Upi berjalan melewati jalan pintas ke tambang emas milik Pak Tarsim. Jalanan yang berbatu ditutupi oleh hamparan dedaunan kering. Akar pohon terlihat menyempul keluar dari tanah. Dan tiba-tiba, brak! Upi yang berjalan di belakang berteriak. Ia tersandung akar pohon dan hampir saja jatuh ke jurang. Untung Jumadi dengan cepat menarik tangannya. Upi menarik napas lega. Namun sandal jepit satu-satunya yang ia miliki saat itu jatuh ke dalam jurang. Sandalku nyangkut di situ, Jum, ujar Upi menunjuk ke bawah. Hah, tidak apa-apa, cuma sandal bekas. Kau bilang sandal bekas? Iya, kalau aku bawa sandal lain tidak apa-apa. Ini aku cuma bawa sandal satu. Bagaimana aku akan berjalan sampai ke lubang Pak Tarsim kalau alas kakiku tidak ada? Manja, Iman saja sanggup berjalan tanpa sandal. Bahkan tadi malam kakinya terluka cukup parah. Batu kerikil, tanah pasti sudah masuk ke dalam lukanya. Itu dia, bukan aku, ujarnya sembari mengambil ranting yang terdapat di cikang cabang di ujungnya, lalu tengkurap di bibir jurang dan berusaha meraih sandal dengan ranting bercabang tadi. Jum, panggil Upi tiba-tiba. Apa? Coba lihat itu, ada sepekan kain nyangkut di kayu, tunjuk Upi. Mana? Tanya Jumadi. Itu, mana? Tidak ada apa-apa. Astaga, dasar buta. Itu loh Jum, itu. Oh iya ya. Hah? Mungkin punya orang-orang. Pak Tarsim. Masa sih? Tapi aku kok seperti pernah lihat. Itu kainnya Jum. Upi berusaha mengingat-ingat di mana ia pernah melihat kain tersebut. Mirip bajunya Jamie, ujar keduanya bersamaan. Ya Tuhan, apa jangan-jangan? Tidak, semoga saja tidak, potong Upi. Meski awalnya takut, mereka berdua akhirnya mencari cara untuk turun ke bawah. Mereka berpegangan pada akar-akar pohon yang menjuntai. Mereka harus benar-benar ekstra hati-hati menuruti tebing jurang tersebut. Hingga hampir 20 menit lebih, kira-kira mereka berhasil sampai di dasar jurang. Beruntung, keduanya hanya mengalami luka-luka ringan akibat salah berpegangan pada tumbuhan berduri. Bahu Jumadi terguncang, bibirnya gemetar tak bisa berkata-kata. Rasanya berat sekali menyampaikan kabar buruk tersebut kepada Iman yang masih sangat berharap kalau Jamie masih hidup dan sehat. Kenapa? Bagai orang linglung, Jumadi menunjuk ke arah orang di mana ia baru saja muncul. Kau jangan membuatku khawatir bangsat, katakan ada apa? Bentak Iman. Jamie. Iman lantas beranjak dari duduknya, suara napasnya bergemuruh. Dia pulang, di mana dia? Tanya Iman. Tanpa menjawab sederet pertanyaan dari Iman, Jumadi langsung berbalik dan berjalan meninggalkan Iman. Iman dan beberapa orang yang berada di sekitaran pondok lantas mengikuti langkah Jumadi yang membawa mereka ke tepi jurang yang curam. Jamie ada di sana, ucap Jumadi. Iman menatap Jumadi dengan tatapan tajam. Kau jangan membercandakan temanku, aku saja bisa membunuhmu dengan tanganku kalau kau masih mempermainkan temanku, ujar Iman dengan emosi yang meluap. Makanya turun, dia ada di bawah. Mendengar perkataan Jumadi hampir saja Iman memukulnya, namun langsung ditahan oleh orang-orang yang tadi mengikutinya. Akhirnya Jumadi mulai berusaha untuk menuruni jurang itu lagi diikuti oleh Iman dan si lelaki berkumis tebal. Saat Jumadi menunjukkan kepala yang tadi mereka temukan, Iman langsung terduduk di dekatnya. Ia shock sampai-sampai
Tak ada sedikit pun air mata yang keluar. Tubuhnya lemas seketika. Jamie, tidak. Itu pasti bukan Jamie. Itu bukan Jamie, gumam Iman. Ya Tuhan, tubuhnya masih tersangkut di sana, ujar si lelaki berkumis tebal. Iman tak bisa berbuat apa-apa. Dia bingung, sedih, sok campur aduk jadi satu. Iman benar-benar kehilangan pikiran jernihnya saat itu. Ia duduk di dekat kepala Jamie dalam waktu yang sangat lama. Sampai-sampai ia tak tahu jika orang-orang sudah memenuhi tepi jurang tersebut. Bagaimana orang-orang akan membawa tubuh mayat Jamie yang sudah tidak utuh lagi? Sudah Man, semuanya sudah terjadi. Ikhlaskan dia. Ikhlas. Kau tahu apa yang aku rasakan saat ini. Kau hanya bisa berkata, ucapanmu itu gampang, tapi kau tidak tahu bagaimana rasanya aku menjalaninya. Proses pengangkatan jenazah Jamie dari dalam jurang memakan waktu yang sangat lama, apalagi mereka melakukan semua itu dengan peralatan yang seadanya. Jenazah dimasukkan ke dalam kain yang dibuat seperti kantong dan ditarik ke atas oleh orang-orang. Beberapa kali tali itu tersangkut oleh akar-akar pepohonan dan membuatnya hampir putus. Namun untungnya proses itu berhasil mereka lakukan. Saat sampai di area pondok milik ayahnya Upi, Iman berteriak histeris memanggil Upi saat ia melihatnya. Iman menghajar pemuda tersebut sampai berdarah. Kenapa kau lakukan ini pada Jamie, ha? Akan kubunuh kau, teriak Iman. Orang-orang di sana tidak tinggal diam. Mereka berusaha melelai perkelahian. Namun Iman terlalu kuat. Kekuatannya hampir mirip seperti seekor banteng yang mengamuk. Bahkan beberapa orang menyebut kalau saat itu Iman sudah dirasuki oleh makhluk halus. Cukup Man, Jamie akan sedih melihat sahabatnya seperti ini. Aku yakin bukan Ubi pelakunya. Bisa saja Jamie terpeleset saat sedang berjalan, atau mungkin dia terjatuh saat diserang oleh beruang. Beruang, apapun itu, siapapun itu, aku tidak peduli. Yang pasti aku akan membunuh makhluk yang sudah membuat Jamie mati. Sekarang kita perlakukan jasad Jamie selayaknya. Kita akan memakamkannya malam ini juga. Iman dipapah oleh Samsu ke dalam pondok. Ia ditenangkan dan tidak diizinkan melihat proses pemandian jenazah ataupun penguburan sahabatnya. Mereka takut kalau Iman akan kembali mengamuk. Seminggu telah berlalu. Iman menolak berinteraksi dengan orang-orang. Ia kerap kali terlihat duduk di pinggir sungai sambil melamun. Iman merasakan saat itu adalah kehadiran Jamie di setiap mimpinya. Jamie selalu berkata lirih, namun Iman tak memahami maksud perkataan itu. Sampai suatu hari saat Iman sudah tak sanggup lagi, ia menceritakan semuanya pada Jumadi. Mungkinkah arwah Jamie ingin memberitahu kau pelakunya? Aku tidak tahu, tapi jika benar, aku rela menjadi pembunuh untuk membunuh orang yang telah melenyapkan nyawa temanku. Jumadi menarik napas panjang. Di atas sana ada seorang mantan pendeta yang katanya juga paham dengan hal-hal mistis. Beberapa kali dia meramalkan kejadian dan memang benar adanya hal itu terjadi tidak lama kemudian. Tapi kemungkinan di agama kita tidak diperbolehkan mempercayai hal itu, Man. Tapi keputusan ada padamu. Aku siap untuk mengantar. Antar aku sekarang, Iman sembari beranjak. Jumadi mengangguk, lalu ia mengambil sebotol air dan membawanya. Ia berjalan lebih dulu. Jalanan itu penuh dengan tanah kuning, yang pastinya sangat licin dikala hujan. Beberapa kali Iman mengocok matanya yang kemasukan debu. Bekas tanah yang diinjak oleh Jumadi semakin ke atas. Jalanannya semakin menanjak, sampai di suatu ketika mereka berjalan dengan wajah yang hampir mencium tukut atau dengkul. Hingga akhirnya setelah beberapa meter kemudian, mereka melihat sebuah rumah kecil dengan pemandangan hutan liar mengelilinginya. Pintu rumah itu terbuka dan nampaklah di dalam sana ada seseorang yang mereka cari. Saat Jumadi mengucapkan permisi, seorang laki-laki berusia 50 tahunan lebih keluar dari rumahnya. Bagaimana mungkin seorang laki tua seperti ini mampu turun naik melewati jalanan tadi, batin Imam. Kalian mencariku? Tanya si lelaki tua sembari menatap keduanya. Jumadi mengangguk, lalu tanpa basa-basi, Jumadi lantas menceritakan maksud dan tujuan mereka ke sana. Lelaki tua itu mengangguk, ia paham. Ia sedang bersama kalian, mungkin kalian tidak menyadarinya, tapi aku dapat melihatnya dengan jelas, ucap si lelaki tua. Benarkah?
Seperti apa dia dalam penglihatanmu? Tanya Iman. Tentu dia pemuda yang tampan semasa hidupnya, tapi sayang, wajah yang tampan tak menjamin nasib yang bagus. Seseorang telah menghilangkan nyawanya. Seseorang? Pasti Ubi kan? Maksudku laki-laki yang pernah bermasalah dengannya. Saat akan menjawab pertanyaan Iman, si lelaki tua seperti mengalami kesakitan di bagian dadanya. Beberapa kali ia menghirup dan mengeluarkan udara dari rongga hidungnya. Maaf, sudah hampir 20 tahun aku mengasingkan diri di sini, dan sudah selama itu pula aku tidak lagi berurusan dengan hal-hal seperti ini. Dadaku akan terisa sakit setiap kali mereka berbicara. Suara mereka menusuk sampai ke jantungku, suara penuh amarah dan dendam. Iman menatap lelaki tua tersebut. Apa bisa kau katakan siapa pembunuhnya? Maksudku, jangan pakai nama awal ataupun ciri-ciri fisik, karena aku tidak banyak mengetahui orang-orang yang pernah dekat dengan temanku itu. Dia seorang perempuan yang pernah tersinggung dengan ucapan temanmu. Belum selesai si lelaki tua itu berkata, ia meringis kesakitan sambil memegangi dadanya. Perempuan? Tapi siapa? Gumam Iman bertanya-tanya. Apa mungkin Eli? Bisik Jumadi. Eli, gadis polos itu. Tapi apa alasannya? Jumadi mengangkat kedua bahunya. Ia sendiri tak yakin. Tapi mendengar kata perempuan, pikirannya entah kenapa tiba-tiba teringat Eli. Yang kau sebut itu benar, dan perlu kau tahu, 20 dari 50% orang-orang di pertambangan itu adalah mereka yang sedang dalam pelarian atau buronan pihak berwajib. Kepolosan wajah bisa menipu dunia, tapi tidak dengan hati. Maka dari itu, jangan menilai dari luar, tapi cobalah selami isi hatinya, maka kau akan tahu dia seperti apa. Ujar si lelaki tua yang masih memegangi dadanya. Maksudmu, Eli itu adalah buronan? Lalu di mana aku bisa menemukannya? Tanya Iman. Sayang sekali aku tidak tahu dia di mana. Dia sekarang berada. Gigi Iman bergemetar. Baik, aku akan mencarinya, walau sampai ke ujung dunia sekalipun. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Ujar Iman gusar. Dendam hanya akan melahirkan dendam lainnya. Emosimu sekarang sudah menyatu dengan dendamnya. Yang harus kau lakukan sekarang adalah merelakan dia, dan biarlah karma Tuhan yang akan menghukum si pelaku. Ucap si lelaki tua. Tidak, aku tetap akan memburu si pembunuh itu. Suasana di antara mereka mulai canggung. Lalu Jumadi langsung berpamitan pada si lelaki tua dan menarik Iman untuk segera pulang. 3 hari kemudian, pagi-pagi sekali, bahkan saat orang-orang masih terlelap dalam buayan mimpi, Iman keluar dari pondok. Ia berjalan tanpa penerangan menuju jalan utama untuk pulang. Ia juga mencuri beberapa emas hasil tambang yang belum sempat diserahkan pada ayahnya Ubi. Singkatnya, saat sampai di perkampungan besar, Iman menjual emas-emas hasil curiannya. Setelah mendapatkan uang, ia mampir ke sebuah warung untuk makan. Selesai makan, ia langsung menaiki taksi air menuju ke desa yang disebutkan adalah desa yang pernah disebutkan oleh Eli. Namun singkatnya, saat sampai di desa itu, tak ada seorang pun yang mengenali Eli, dan Iman yakin kalau desa itu bukanlah tempat tinggal Eli. Kemudian dari sana, ia pergi ke tempat yang cukup jauh, dan info nama itu juga ia dapatkan dari teman-teman kerjanya Eli. Tapi sayang, perjalanan yang memakan waktu 2 hari di kapal itu sama sekali tak membuahkan hasil. Namun Iman tak mau berputus asa. Ia terus mencari dan mencari keberadaan Eli. Pernah di suatu malam dalam pencariannya, Iman bermimpi hal yang sama. Ia bertemu dengan Jamie yang menatap lekat kepadanya, seolah ada yang ingin dia sampaikan. Tahun pun berlalu, tetapi tak ada kabar dan tanda-tanda keberadaan Eli. Iman sudah lelah. Ia sangat ingin hidup sebagaimana layaknya, bertemu sanak saudara, terlebih lagi ia sudah sangat rindu pada orang tuanya. Selama ini ia tidak berani pulang membawa kabar kematian Jamie. Ia takut pada janjinya yang dulu ia ucapkan pada ayah Jamie untuk selalu menjaga Jamie. Namun janji hanya tinggal janji. Nyatanya ia tidak bisa menjaga Jamie. Tapi meskipun Iman tak pulang, ia kadang-kadang masih menitipkan sejumlah uang
pada orang-orang yang dia kenal untuk orang tuanya dan ayah Jamie. Di tahun keempat saat Iman ingin menitipkan uang, orang itu berkata kalau ayahnya Jamie sudah meninggal 1 minggu yang lalu, sedangkan orang tua Iman jatuh sakit sudah hampir 2 bulan lamanya. Iman tertegun, setetes air mata mengalir di pipinya. "Aku akan pulang," ucapnya berulang kali. Malam itu untuk pertama kalinya setelah 4 tahun terakhir, Iman membasuh wajahnya dengan air wudhu. Di akhir sholatnya ia mengirimkan doa untuk Jamie dan juga ayahnya. Ia menangis dalam doanya, hatinya sedikit tenang. Meski masih ada rasa was-was mengikuti. "Maafkan aku, Jam. Maafkan aku, Mang. Aku tidak bisa menepati janjiku untuk menjaga Jamie," ucapnya saat kapal akan segera berangkat meninggalkan pelabuhan. Sampai saat ini Iman tidak pernah sekalipun bertemu kembali dengan perempuan bernama Ellie tersebut. Satu yang Iman ingat, seorang teman pernah mengatakan kalau sebelum Jamie menghilang, ia pernah melihat Jamie dan Ellie sedang bertengkar di pinggir sungai. Beberapa kata yang mereka dengar adalah Jamie mengatakan, "Sampai kapanpun aku tidak pernah mengkhianati temanku. Sebaiknya kau jauhi kami bila kau hanya ingin menghancurkan pertemanan kami." Tapi entah benar atau tidaknya, tapi intinya Jamie menolak keberadaan Ellie di antara mereka setelah Jamie dan Ubi terlibat perkelahian. Benarkah namanya Ellie? Bagaimana kalau itu nama samaran saja? Mengingat kata lelaki tua itu, ada kemungkinan jika nama-nama yang mereka gunakan hanyalah penyamaran saja. Orang manakah dia? Mengapa sampai sekarang aku tidak pernah bertemu kembali? Mungkinkah dia sudah mati? Entahlah, semuanya terasa begitu misteri di dunia yang panah ini. Tamat, dan cerita pun selesai. Terima kasih untuk sahabat yang sudah mampir ke channel ini dan mendengarkan cerita ini sampai akhir. Dan terima kasih untuk penulis Dukun Milenial.